Tom Haye semakin kuat ke Serie A Italia. Kevin Dix menjadi kebutuhan skuad Garuda. Erick Thohir mulai bahas perpanjangan kontrak Coach Sintayong. Striker keturunan asal Eropa mulai merapat ke Jakarta. Coach Sintayong bentuk percaya diri pemain dengan kemenangan. Nova Arianto mendadak kecewa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Sintayong menilai skuad timnas Indonesia U23 sejatinya bisa meraih kemenangan lebih dari 1-0 atas Uni Emirat Arab pada laga uji coba di Dubai Selasa dini hari tadi. Bertanding Stadion Sabab Al Ahli, timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab. Gol sematawayang Garuda Muda dicetak langsung oleh Witan Sulaiman. Memang para pemain inti yang dimainkan hari ini performanya sangat baik, kata Coach Sintayong. Tapi mungkin masih kurang fokus mencetak gol. Seharusnya bisa cetak gol lebih banyak, sekitar 3 atau 4 gol. Itu yang kurang, tapi secara keseluruhannya sudah sangat baik, kata Coach Sintayong menambahkan. Hasil positif ini bisa menjadi obat penawar bagi pasukan Garuda Muda yang sebelumnya menuai kekalahan 1-3 dari Arab Saudi. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai para pemainnya sudah mulai berkembang dan tampil lebih baik dari laga uji coba perdananya. Semua pemain sudah bisa semaksimal mungkin melakukan permainan kita. Tadi juga kelihatan tampil lebih baik dan tanggal 15 nanti akan jadi lebih baik lagi, ujar Coach Sintayong. Asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto dikabarkan kesal karena ada yang membocorkan daftar line up laga timnas Indonesia U23 versus Uni Emirat Arab U23 jelang Piala Asia U23 2024. Dia menyampaikan hal itu lewat unggahan story Instagram pribadinya. Laga timnas Indonesia U23 versus Uni Emirat Arab U23 sendiri diketahui digelar tertutup. Akan tetapi Nova Arianto disebut kecewa karena ada media yang malah merilis daftar starting line up timnas Indonesia U23. Bahkan ada juga penjelasan soal tinggi badan para pemain skuad Garuda Muda. Terkadang belum memahami apa arti pertandingan tertutup. Kami dari coaching staff cukup kecewa dengan adanya beberapa media mengeluarkan starting list pemain termasuk tinggi badan pemain, tulis Nova Arianto seusai pertandingan. Ibarat mau perang, tetapi kita memunculkan apa kekuatan yang kita miliki. Semoga bisa lebih dimengerti dengan setiap situasi yang ada, lanjut Nova Arianto. Satu pemain berdarah Yogyakarta dikabarkan memberikan sinyal akan menjalani proses naturalisasi. Kabar ini disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora RI yaitu Hamdan Hamedan. Pemain tersebut memberikan sinyal bahwa dia akan segera ke tanah air untuk mengurus berkas naturalisasinya. Menariknya, meski tidak diungkap secara langsung, pemain ini mengaku memiliki darah dari Yogyakarta. Terima kasih banyak Pak Hamdan, Anda adalah orang yang saya percaya. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras yang Anda lakukan untuk kami orang Indonesia di luar negeri. Saya akan memesan tiket. Semoga kita bisa bertemu di Jakarta sebelum saya pergi ke Yogyakarta. Bunyi pesan yang dikirim kepada Hamdan Hamedan yang diunggah di halaman Instagram pribadinya. Merujuk pada pesan tersebut, salah satu pemain yang kemungkinan segera diurus menjadi WNI adalah Jens Reven. Jens Reven saat ini bermain sebagai striker untuk tim asal Belanda U21. Darah Indonesia dari Jens Reven disebut mengalir dari neneknya, tepatnya berasal dari Yogyakarta. Sinyal ini semakin kuat karena Coach Sintayong sempat melihat langsung permainan Jens Reven di Belanda, di mana saat itu pelatih asal Korea Selatan itu datang dalam misi mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara, Jens Reven juga mengakui bahwa sudah ada komunikasi dengan PSSI. Bahkan agennya sudah membahas masalah ini lebih lanjut dan dia juga siap menjadi WNI. Gelandang timnas Indonesia asal klub SC Heerenveen yaitu Tom Haye kini direkomendasikan untuk berkarir di Serie A Italia oleh legenda PSV Eindhoven. Menurutnya, Tom Haye memiliki kemampuan luar biasa sebagai gelandang tengah. Dia meyakini kualitasnya bisa bersaing di Serie A Italia. Sebelumnya terdapat rumor jika Tom Haye akan merumput dengan salah satu kontestan Serie B Italia yaitu Como 1907. Akan tetapi menurut legenda PSV tersebut, ia merasa aneh apabila seorang Tom Haye bergabung dengan tim Serie B Italia. Saya merasa aneh melihat Tom Haye berpindah dari Heerenveen ke Serie B, ungkap legenda tersebut dikutip dari Football Zona Senin 1 April 2024 kemarin.
Ya, rumor Tom Haye ke Como 1907 mencuat setelah tim asal Italia tersebut menginginkan gelandang timnas Indonesia itu. Akan tetapi SC Heerenveen menolaknya lantaran tak sesuai nominal yang diinginkan. Ya, Tom Haye menjadi salah satu komoditas panas di bursa transfer musim panas mendatang. Pasalnya, kontrak Tom Haye akan berakhir dan dia akan segera berstatus bebas transfer. Marciano Fering selaku legenda PSV pun memberikan saran liga yang cocok untuk Tom Haye. Sebagai mantan pemain, saya tahu apa yang dibutuhkan Tom Haye, yakni menit bermain dan pilihan utama dalam starting line up, jelas Marciano. Jika saya boleh menyarankan, Liga Yunani bukan opsi yang buruk, katanya lagi. Bahkan Marciano percaya bahwa kualitas Tom Haye bisa bersaing di kasta tertinggi sepak bola Italia atau Serie A. Menurut saya Tom Haye pemain luar biasa, dia cantik dalam mengatur serangan, Serie A akan cocok dengannya, sahut mantan pemain PSV tersebut. Pertanyaannya, apabila berlabuh ke Serie A nantinya, tim manakah yang cocok untuk Tom Haye? Jika melihat dari gaya bermainnya, memang Tom Haye cocok dengan gaya permainan Italia yang mengandalkan penguasaan bola dan umpan matang. Tentu menarik untuk dinantikan apakah gelandang timnas Indonesia tersebut bertahan di SC Heerenveen atau justru mencari tantangan baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mempunyai komitmen yang sangat tinggi termasuk untuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Coach Sintayong. Kata Erick Thohir, PSSI pasti akan memperpanjang kontrak Coach Sintayong apabila ia sukses memenuhi target timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ya, PSSI dan Coach Sintayong itu sendiri sebelumnya diketahui sudah memiliki kesepakatan satu sama lain. Salah satunya, PSSI meminta Coach Sintayong untuk membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Coach Sintayong pun menyetujui target tersebut. Bahkan ia meyakini timnas Indonesia U23 bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 nantinya. Ya, soal perpanjangan kontrak belum diketahui seberapa lama perpanjangan kontrak yang akan diberikan PSSI kepada Coach Sintayong apabila timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 nantinya. Namun kabarnya PSSI akan memperpanjang kontrak Coach Sintayong sampai Desember 2027. Komitmen saya sama dengan Coach Sintayong, kata Erick Thohir kepada awak media. Lanjut Erick Thohir, ia tidak akan membeda-bedakan nasib para pelatih di tim nasional. Erick Thohir merangkul semua termasuk kepada pelatih timnas Indonesia U20, pelatih timnas Indonesia U16 dan pelatih timnas putri Indonesia. Tapi sebagai orang yang profesional pasti punya target, jadi kita harus menjalani targetnya dahulu baru kekeluargaan, jangan dibalik, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tentu saja sangat senang apabila Coach Sintayong bisa memenuhi target tersebut. Namun ia juga sudah mempunyai langkah ke depan apabila Coach Sintayong gagal bersama timnas Indonesia U23. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai dengan komitmen kita. Tapi kalau belum bagus, ya kami akan berbicara lagi dengan Coach Sintayong, tutup Erick Thohir. Timnas Indonesia diketahui masih gencar untuk memperkuat skuad mereka dengan terus melakukan naturalisasi kepada sejumlah pemain keturunan. Terbaru, kabarnya Timnas Indonesia akan menaturalisasi Kelvin Ferdinand yang berposisi sebagai bek kiri. Kehadiran Kelvin Ferdinand di Timnas Indonesia ini akan semakin memperdalam posisi bek kiri yang sudah dihuni sejumlah pemain. Namun untuk sisi bek kanan, tampaknya skuad Garuda masih belum banyak memiliki pemain. Untuk saat ini hanya dua pemain yang sering diplot di posisi tersebut. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Dalam hal ini, agar bisa memperdalam skuad untuk posisi itu, PSSI bisa saja untuk terus berusaha menaturalisasi Kevin Dix yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Mengingat Kevin Dix adalah sosok pemain yang kini terus diidamkan bisa berseragam tim merah putih oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana dilansir dari halaman Transfermarkt, posisi utama Kevin Dix sebenarnya sebagai bek tengah. Meski begitu, kabarnya ia juga bisa dimainkan di posisi lain seperti tentunya di bek kanan juga bek kiri. Maka bisa saja Kevin Dix menjadi solusi bagi skuad tim merah putih untuk memperdalam skuad yang saat ini terus dibangun. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.